boleh diceritain mengenai ikan-ikan yang ada di pinggir jalan ini, Pak? Kalau soal ikan ini dari awal Mbak ya, Iya, heeh, barangkali. Awalnya sih gini, di saat Covid kita kan tidak boleh keluar jauh-jauh lah istilahnya, bahkan keluar rumah juga dilarang begitu. Nah, dengan dilarang itu atau tidak keluar jauh itu kan jenuh juga gitu. Akhirnya ada warga yang main-main di pinggir kali gitu, istilahnya jalan di pinggir kali melihat ikan. Nah, saya bilang kalau ikannya banyak oke juga nih gitu. Nah, ada ide bagaimana kalau dibanyakin gitu. Akhirnya ada salah seorang warga bilang, bisa bang ditanganin. Saya bilang bisa, cuma harus ada budget awal lah untuk pembuatan sekat dan sebagainya. Setelah kita ngobrol-ngobrol disepakati, maka kita buatlah penyekat ikan untuk piara di kali itu. Akhirnya pada saat itu kita beli 1000 ekor tapi banyak yang mati karena kita belum siap. Jadi sekitar 750 ekor. Nah lama-kelamaan ada warga lain yang melihat. Nah, dengan warga lain melihat, kita akhirnya urunan, saweran. Bagaimana kalau kita saweran, kita tambah nih ikan di kali supaya lebih meriah lagi. Intinya itu, Mak. Intinya itu aja. Berarti ada berapa ikan tuh, Pak, sampai sekarang ya? Kalau sampai sekarang sih rasanya saya juga udah nggak bisa ngitung ya. Mm-mm. Soalnya kalau saya tarik pakai kapur ya hilang tuh. Mm-mm. Nggak bisa. Intinya awalnya kita naruh 1000 ekor. Mm-mm. Tapi banyak donatur-donatur, ada yang nyumbang 1000, 1500, bahkan ada yang 2000-an. Mungkin lebih kurang barangkali bahasa sekitar 3 sampai 4000 ada kali. Kalau sekarang ini. Donatur itu dari mana, Pak? Kenapa? Donatur itu dari mana? Donatur Warga? itu dari lingkungan aja. Dari Mm-mm. lingkungan di perumahan Puri Pamulang. Ada sih beberapa donatur dari luar tapi tidak banyak. Tapi yang jelas terbanyak adalah dari warga Puri Pamulang itu sendiri. Yang Gitu. datang ke sini tuh biasanya warga aja atau ada warga lain juga, Pak? Ada warga lain. Karena kebetulan sini sedang PPKM ya Mbak ya. Jadi agak dibatasi. Jadi kita memang ada sengaja saya taruh pelet itu. Sengaja untuk memberikan makan. Supaya mereka nanti beli pelet yang 2000 itu mereka kasih makan. Sebab kenapa? Kayaknya juga nggak mungkin kalau kita kasih makan sendiri berapa biaya yang harus dibutuhkan. Tapi dengan sistem yang ada sekarang ini, ya alhamdulillah mereka antusias membeli pelet dengan harga 2000, mereka ngasih makan ikan. Gitu. Kalau kata Bung Iwan Fals, libur kecil kaum usang lah istilahnya. Murah meriah begitu Mbak. Keseharian Bapak nih, Bapak kan yang menjaga ikan berarti ya kan? Gimana tuh Pak, ceritain, bisa diceritain dari pagi sampai siang, Bapak tuh gimana kok itunya? Kalau jaga ikan secara khusus sih enggak juga Mbak. Karena gini, karena ini milik bersama, artinya saya cuma hanya sebagai pengelola lah. Gitu ya. Kalau soal menjaga, rasanya semua masyarakat ikut menjaga. Ini terbukti manakala ada orang-orang yang iseng atau apa begitu, misalnya mancing segala macam, mereka negur. Nggak boleh gitu. Ini ikan kita lah istilahnya, ikan masyarakat gitu. Jadi tidak harus berfokus ke saya. Cuma memang saya fokus ke saya untuk soal kebersihan sampahnya. Nah, saya rutin pagi itu bersihin sampah, ya kita periksa sekat-sekat yang ada. Karena kalau sampahnya itu menyumbat, itu air akan keruh. Dan kalau air keruh, ikannya nggak bagus, sakit gitu, nanti banyak yang khawatir, banyak yang mati. Oleh karena itu saya tugas rutin pagi, siang dan sore. Itu pun saya lihat aja. Kalau memang ada yang harus dibersihkan, saya bersihkan. Kalau enggak ya nggak masalah. Dan alhamdulillah sekarang sedang musim kemarau ya Mbak, awal musim kemarau, jadi nggak terlalu banyak sampah. Gitu. Gimana cara, itu kan bening ya Pak airnya, Iya. gimana caranya bisa bening gitu Pak? Kan biasanya kali-kali kan kotor ya? Ini salah satu kelebihan kita barangkali letak geografisnya Mbak. Mm-mm. Kita dapat sumber air dari danau. Mm-mm. Jadi belum banyak limbah rumah tangga di sini. Karena di atas itu kan pemukimannya juga masih sedikit. Nah, terus limbah yang dari khususnya di RT 1 Bromo ini limbahnya sebagian ada yang lewat di belakang sungai. Jadi tidak semua limbah rumah tangga khususnya ke kali itu. Nah, kemudian airnya juga mengalir. Oleh karena itu makanya sampahnya harus selalu dibersihkan. Dengan dia mengalir, itu air akan jernih. Dia nuker terus gitu Mbak, nyalin terus gitu. Itu tanpa bening, jadi bukan saya kasih obat bening kayak di kolam renang itu bukan. Karena emang bening yang alami Mbak. Karena kebetulan sekali lagi karena musim kemarau jadi airnya agak jernih. Tapi kalau habis hujan deras gitu Mbak, itu agak keruh. Mungkin antara setengah sampai 1 jam itu keruh. Nanti setelah itu biasa aja lagi. Karena ada arus air dari danau itu sendiri. Danau Tujuh Muara di depan. Tapi ini nggak akan banjir ya Pak kalau misalnya itu nggak naik gitu? Kalau banjir sih banjir. Tapi kalau khususnya di sebelah depan ini, di lingkungan RT 1 RW 25 ini tidak banjir karena datanya lebih tinggi. Kalau yang RT 3 RT 4 itu biasanya ada juga genangan air tapi itu nggak lama. Gitu. Cuma kan enggak. Ini terbukti manakala ada orang-orang yang iseng atau apa begitu, misalnya mancing segala macam, mereka negur. Nggak boleh gitu. Ini ikan kita lah istilahnya, ikan masyarakat gitu. Jadi tidak harus berfokus ke saya. Cuma memang saya fokus ke saya untuk soal kebersihan sampahnya.
Nah, saya rutin pagi itu bersihin sampah, ya kita periksa sekat-sekat yang ada, karena kalau sampahnya itu menyumbat, itu air akan keruh. Dan kalau air keruh, ikannya nggak bagus, sakit gitu, nanti banyak yang khawatir, banyak yang mati. Oleh karena itu saya tugas rutin pagi, siang dan sore. Itu pun saya lihat aja, kalau memang ada yang harus dibersihkan, saya bersihkan, kalau enggak ya nggak masalah. Dan alhamdulillah sekarang sedang musim kemarau ya Mbak, awal musim kemarau, jadi nggak terlalu banyak sampah. Gitu. Gimana cara, itu kan bening ya Pak Iya. airnya, gimana caranya bisa bening gitu Pak? Kan biasanya kali-kali kan kotor ya. Ini salah satu kelebihan kita barangkali letak geografisnya Mbak. Kita dapat sumber air dari danau. Jadi belum banyak limbah rumah tangga di sini. Karena di atas itu kan pemukimannya juga masih sedikit. Nah, terus limbah yang dari khususnya di RT 1 Bromo ini limbahnya sebagian ada yang lewat di belakang sungai. Jadi tidak semua limbah rumah tangga khususnya ke kali itu. Nah, kemudian airnya juga mengalir. Oleh karena itu makanya sampahnya harus selalu dibersihkan. Dengan dia mengalir, itu air akan jernih. Dia nuker terus gitu Mbak, nyalin terus gitu. Itu tanpa bening, jadi bukan saya kasih obat bening kayak di kolam renang itu, bukan. Karena memang bening yang alami Mbak. Kalau kebetulan sekali lagi karena musim kemarau jadi airnya agak jernih. Tapi kalau habis hujan deras gitu Mbak, itu agak keruh. Mungkin antara setengah sampai 1 jam itu keruh. Nanti setelah itu biasa aja lagi. Karena ada arus air dari danau itu sendiri. Danau Tujuh Muara di depan. Tapi ini nggak akan banjir ya Pak kalau misalnya itu nggak naik gitu Kalau airnya? banjir sih banjir. Tapi kalau khususnya di sebelah depan ini, di lingkungan RT 1 RW 25 ini tidak banjir karena datanya lebih tinggi. Kalau yang RT 3 RT 4 itu biasanya ada juga genangan air, tapi itu nggak lama. Gitu. Cuma kan Jangan lupa subscribe ya.